perkenalkan, nama saya Wiwit Dwi Andini. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai tentang perbandingan administrasi negara. Baik teman-teman, mari kita mulai mata kuliah hari ini tentang perbandingan administrasi negara. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu apa itu perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara ialah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sistem pelayanan atau penyelenggaraan negara dalam pendekatan perbandingan. Intinya, mempelajari tentang persamaan dan perbedaan sistem administrasi publik di berbagai negara demi 3 tujuan, yaitu yang pertama, memahami bagaimana konteks politik sosial mempengaruhi birokrasi. Yang kedua yaitu untuk menemukan praktik terbaik yang bisa diadopsi. Yang ketiga, menguji apakah teori administrasi yang kita kenal benar-benar berlaku secara universal. Perbandingan administrasi negara ini berfokus pada struktur. Yang pertama yaitu struktur. Struktur ini lebih pada apa bentuk rangka dari pemerintahan negara tersebut, seperti susunan lembaga dan pola distribusi kewenangannya. Yang kedua yaitu proses. Proses ini mencangkup bagaimana roda birokrasi itu berputar dengan cara pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, dan kemanajemenan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu budaya administratif. Orang yang menggerakkan perilaku tersebut, seperti nilai, norma, dan pola perilaku pegawai publik. Lalu yang keempat, lingkungan eksternal. Itu di mana habitat tempat birokrasi itu hidup, seperti sistem politik, ekonomi, dan kultur masyarakat. Pada yang kelima, kinerja dan akuntabilitas. Itu apakah birokrasi bekerja dan siapa yang mengawasinya, seperti output, outcome, serta mekanisme penanggung jawab. Pada perbandingan administrasi ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan filosofis. Ini berfokus pada nilai-nilai dasar dan pandangan hidup suatu bangsa. Pendekatan ini melihat landasan berpikir dan filosofis yang mempengaruhi sistem administrasi suatu negara. Misalnya di Indonesia. Di Indonesia, filosofis Pancasila mempengaruhi administrasi cara pemerintah bekerja, seperti menjunjung tinggi keadilan sosial dan musyawarah. Lalu yang kedua, pendekatan politis. Berfokus pada hubungan antara administrasi dan kekuasaan politik. Ini membahas tentang pengaruh politik terhadap administrasi, termasuk bagaimana birokrasi bisa dipengaruhi oleh partai politik, pemilu, dan sistem pemerintahan, presidensial atau parlementer. Yang ketiga yaitu pendekatan sistemik. Ini berfokus pada administrasi sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Administrasi ini seperti sebuah sistem lengkap, ada input, proses, output, dan feedback. Contohnya, input itu tuntutan warga atau keluhan warga, misal harga minyak dunia melonjak dan pada masyarakat pada protes. Lalu pada proses pembuatan kebijakan seperti rapat DPR, pemerintah menghitung fiskal yang terjadi pada kenaikan BBM. Pada output itu adanya layanan publik seperti bantuan uang tunai dan penyesuaian lagi harga BBM. Pada feedback adanya demo dan survei kepuasan pada masyarakat oleh kebijakan pemerintah. Lalu, pendekatan yang keempat yaitu administratif dan konstitusi. Berfokus pada hukum dasar dan aturan administrasi pemerintah. Pendekatan ini menelaah bagaimana konstitusi, undang-undang dasar, dan peraturan membentuk struktur dan tugas administrasi negara. Contohnya, apakah lembaga pemerintah dijalankan sesuai hukum atau ada pelanggaran terhadap aturan suatu negara. Pendekatan 5 yaitu pendekatan nomotetis dan ideografis. Ini berfokus pada cara menggali pengetahuan. Kalau nomotetis itu umum, ideografik itu khusus.
Nomotetis mencari hukum umum atau pola yang berlaku di banyak negara. Jika ingin nomotetis, ini saat ingin aturan umum untuk perbandingan cepat. Kalau ideografik, itu lebih berfokus pada kasus unik dari suatu negara secara mendalam. Ini dibutuhkan saat ingin tahu cerita lengkap agar tahu bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Pada pendekatan itu ekologis, berfokus pada lingkungan sekitar seperti sosial, budaya, ekonomi, dan geografis. Bisa dicontoh seperti pemerintah itu seperti tanaman. Tanaman bisa tumbuh subur atau malah kerdil tergantung tanah, cuaca, dan siapa yang merawatnya. Nah, dalam ilmu administrasi negara, tanah, cuaca, dan perawat itu disebut dengan lingkungan atau ekologi, meliputi budaya, kondisi sosial ekonomi, dan sampai geografi. Pendekatan ekologis ini mau dilihat bagaimana cuaca sosial membentuk gaya pemerintahan. Negara yang mempunyai budaya kolektivis mungkin akan memiliki model pemerintahan yang berbeda dengan negara yang lebih individualis. Pendekatan yang ketujuh yaitu berfokus pada tindakan, sikap, dan kebiasaan para pelaku administrasi. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana pejabat publik atau birokrasi bersikap, termasuk soal kepemimpinan, etika bekerja, dan pola pengambilan keputusan. Ini penting karena perilaku individu ini menentukan hasil dan tidaknya kebijakan. Saat kita mempelajari perbandingan administrasi negara ini, kita tidak hanya mencocokkan birokrasi, tetapi ini juga bisa berfungsi menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari suatu negara dalam membuat sistem pengelolaan administrasi negaranya, sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahannya. Kalau kita tahu lingkungan suatu negara, kita akan bisa menebak dan memperbaiki cara pemerintahannya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan perbandingan administrasi negara. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.